Tidak menuduh ya, ada dugaan yang mengatakan bahwa nginjak Al-Quran itu bukan penistaan agama. Ini Majelis Ulama Indonesia loh yang mengatakan. Jadi ya itulah hukum Indonesia ini yang terjadi sekarang ini, ya kan? Jadi kita minta kepada Kementerian Agama, kepada Kapolri, kepada Kementerian Perhubungan agar saudara yang kami laporkan ini diberi sanksi. Ini ada dugaan juga kami dengar dia masih menjabat dan sekarang diam berita ini. Jadi kemana umat muslim ya, yang katanya Al-Quran itu kitab suci? Mana? Katanya jihad bela agama. Jika agamamu dihina, ganti pakaianmu dengan kain kapan. Ah, nonsen, nggak ada buktinya ya, nggak ada. Mereka berjuang untuk agama, nggak ada yang saya lihat. Ini kita jihad fisabilillah. Saya ngirim surat ini, flash disk sudah kemana-mana. Saya layangkan video-video itu. Karena saya ngomong ngoceh ini bukan hanya ngomong tong kosong nyaring bunyinya, ada buktinya. Ini buat agama kita loh, sesama muslim. Saya nggak tahu lagi harga diri umat Islam itu di mana. Tapi ketika Gus Miftah ngomong hanya dengan seorang penjual teh, es teh, ramainya banget ampun. Seorang transgender umroh salah pakaian, ramainya minta ampun. Tapi Al-Quran diinjak pejabat pada sepi kok sampai hari ini. Itu yang saya sangat miris. Sebagai kalau memang ngerasa para netizen, para ulama, para habaib ngerasa Al-Quran itu kitab suci yang paling mulia, ya, kita harus support ini, kita harus dukung ini, agar harus kawal perkara ini. Intinya ini untuk umat muslim, jangan sampai kitab sucinya dinista, diinjak seperti itu, dan bukan penistaan agama. Karena kita orang yang beradab, orang yang beragama, orang yang berpikir, apalagi dia seorang pejabat. Orang pejabat tidak mungkin karena dipaksakan oleh seorang istrinya sehingga dia melakukan itu. Itu hal-hal yang bodoh menurut saya. Itu. Ada upaya untuk MUI dong, apakah di ibarat itu betul? Ya, jadi perlu saya tambahkan ya. Jadi saya pribadi sempat berkomunikasi dengan Pak Sekjen MUI Pusat. Ya, beliau juga kemarin menyatakan bahwa beliau akan tentunya dengan alat bukti yang kami perlihatkan kepada Pak Sekjen MUI Pusat itu, beliau akan menyatakan kami akan memberikan keterangan sebenar-benarnya gitu. Dan kemarin sudah diganti ya, artinya sudah diganti saksinya yang katanya kemarin itu dianggap bukan satu penistaan agama ya. Namun saat ini pihak MUI Pusat juga sudah mengirimkan saksi ahli berikutnya. Artinya dari pihak MUI sudah merespon dengan baik. Sudah merespon dengan baik. Langkah ke depan Ya. Ya, inisialnya AK ya. AK. Pejabat di Kemenhub. Ya mungkin Pak Asep Kosasi ya. Asep Kosasi namanya. Ya. Ya mungkin itu dari saya ya. Jadi perkembangan perkara ini setelah diperiksa dari 14 orang saksi termasuk saya pelapor ya. Jadi siapa? Pelapornya saya Ferry Awansyah, saksinya istri terlapor sendiri, istri sahnya ya, karena dia menyaksikan langsung ya kan. Yang juga pengacara dari istrinya Ibu Berbi Kumalasari, ada juga bukti yang dihilangkan, tapi alhamdulillah Allah kuasa, karena makhluk tidak kuasa. Dari konter HP yang pernah handphone yang dibanting pecah itu kembali lagi, namanya saksi dari konter HP itu Aulia. Nah, saudara saksi Aulia juga menerangkan bahwa itu memang masih ada. Ada juga Ustadz dari Gusnawan atau dari Sulaiman. Ada juga saksi dari adiknya terlapor, yaitu Pak Sandi Arta. Ada juga saksi dokter ini, dokter Indonesia kecantikan ini, dokter Nize Liliana, yang mana dugaan dulu dia dituduh pernah berada hubungan dengan ini, ya kan? Dugaannya seperti itu, dituduh seperti itu, akhirnya dia melakukan sumpah bahwa dia tidak mengakui. Nah, ada juga dari MUI yang namanya saya tadi katakan, yang ada dugaan yang saya katakan, Ustadz M. Holil Nafis ini dari MUI yang menyatakan itu kalau seperti yang dilakukan dia melakukan hingga Al-Quran itu bukanlah penistaan agama. Itu menurut dia. Dugaannya seperti itu, keterangan saksinya. Terus dari MUI ada lagi yang baru. Kita nggak tahu, mudah-mudahan keterangannya beda dengan Bapak yang Holil Nafis ini ya. Pak Abdul Manan dari MUI juga
Terus ada juga Dr. HM Nurul Irfan MAG MUI. Ada juga dari Dedi Slamet dari Kementerian Agama. Alhamdulillah ya. Terus dari Profesor Dr. Wahyu Wibowo MM ahli bahasa